Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul arsy rafi'un darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi min ahlil khairat. Amma ba'du, Bapak Ibu, para asatidzah wal ustadzat sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan jasmani rohani, terutama pada saat-saat ini Ramadan sebagai bulan kemenangan, bulan yang penuh banyak peluang untuk memenangkan baik secara kemenangan fisik atau kemenangan rohani. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya awali materi pada kesempatan ini dengan sebuah hadits sahih riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya dalam sebuah kisah disampaikan oleh Thalha bin Ubaidillah. Beliau ini adalah salah satu di antara al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Nah, dalam sebuah kesempatan Thalha bin Ubaidillah ini menjadi saksi hidup kedatangan dua orang yang sama-sama masing-masing ini adalah teman, sahabat akrab, datang dari suku Bali di Saudi sana, bukan di Indonesia, datang ke Madinah untuk masuk Islam. Nah, pada saat mereka berdua sudah masuk Islam, semangat melaksanakan amal-amal Islami, ibadahnya, dakwahnya luar biasa. Masing-masing tidak diketahui namanya. Kalau kita sebut si A dan si B inilah. Si A ini kalau dibandingkan dengan si B, amalannya lebih banyak si A. Dan pada satu saat si A ini ikut berperang, serta pada akhirnya dia syahid fisabilillah, wafat di medan perang. Sementara si B tidak wafat pada saat itu, belum wafat dan masih bisa hidup kurang lebih jaraknya 1 tahun, dan pada saat tahun berikutnya si B ini wafat dalam keadaan sakit, bukan karena meninggal di medan perang. Nah, setelah wafatnya si B inilah Thalha bin Ubaidillah tidur dan bermimpi seolah-olah berada dalam sebuah taman yang sangat indah. Akhirnya dipanggillah dari dalam, ya. Itu adalah semacam ilustrasi gambaran dari surga. Ada panggilan dari dalam untuk dipersilakan masuk si B yang meninggal dalam keadaan sakit tadi, bukan si A. Jadi ternyata si B dulu masuk ke dalam surga, dan baru beberapa saat berikutnya si A yang menyusul si B. Ketika si Thalha bin Ubaidillah ini mau memasuki surga, di stop dulu, ya. Belum waktunya kamu, pulang dulu ya. Jadi nanti saat kamu akan masuk, sekarang pulang dulu. Saat itulah Thalha bin Ubaidillah terbangun dari tidurnya dan dia merenungkan, karena beliau menjadi saksi hidup dari perjalanan dua orang sahabat ini. Dia heran kenapa justru si B yang masuk surga lebih dahulu, bukan si A yang lebih semangat Islamnya, yang lebih motivasi dan juga meninggalnya syahid fisabilillah tadi, ya. Akhirnya dia tanya kepada kawan-kawannya, kepada para sahabat yang lain, apa rahasianya, apa kira-kira sebabnya dan sebagainya. Nggak ada yang tahu, nggak bisa ada yang bisa jawab. Akhirnya bertanyalah kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjelaskan, wahai Thalha,
Janganlah heran ya, karena apa? Allah Ta'ala memberikan batas usia waktu kepada si B ini lebih panjang. 1 tahun selisihnya daripada si A. Pada waktu 1 tahun itulah dia bisa melaksanakan sholat sekian kali rokaat. Kalau kita hitung pada tahun Hijriyah itu 360 hari dalam 1 tahun, seandainya 1 harinya itu 5 kali saja, maka ya sekitar 1.800-an sholat yang dia lakukan selama 1 tahun, belum lagi yang rawatib atau belum lagi yang nawafil. Jadi bedanya jauh, apalagi kalau sholatnya di Madinah, di Masjid Nabawi, itu 1.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid lain. Apalagi kalau di Masjidil Haram di Mekah, bisa 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Yang mana kalau kita kalkulasi ya, 100.000 itu untuk mencapai angka sekian, maka kita kalau sehari semalam kita sholat 5 kali, 5 waktu, maka membutuhkan usia 54 tahun kurang lebihnya. Itu baru kalau 1 kali sholat ya di Masjidil Haram. Belum lagi 2 kali sholat. Maka bersyukurlah bagi kita yang sudah diizinkan Allah Ta'ala berkunjung ke tanah suci haram, terutama di Mekah, sholat di sana, baik saat umroh atau saat haji, ya Masya Allah. Itu wajib kita syukuri, karena kesempatan itu mungkin sebagian besar di antara kita belum pernah merasakannya. Jadi kembali ke kisah ini, jadi ada sekian kali sholat yang ada kesempatan si B itu yang tidak didapatkan oleh si A. Dan yang lebih utama adalah bahwa si B ini mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Ramadan 1 kali, yang itu tidak didapatkan oleh si A. Nah, inilah relevansinya dengan pembahasan kita, bahwa Ramadan yang didapatkan oleh si B inilah dengan berbagai macam jenis ketaatan di dalamnya akan memberikan dampak selisih pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah renungan bagi kita semuanya ya. Para ulama mengatakan bahwa nikmat itu ada 2 klasifikasinya ya. Ada usulun ni'am dan ada furu'un ni'am. Yaitu prinsip-prinsip kenikmatan yang asasi, itu diantaranya ada 4 hal. Yang pertama adalah al-iman, nikmat iman. Itu adalah nikmat yang prinsip yang asasi. Yang 2 adalah nikmatul ilm. Kita diberikan ilmu, diberikan ma'rifah, diberikan pemahaman, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, itu nikmat besar. Yang ketiga adalah nikmatus sihah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan sehat jasmani rohani, sehingga bisa ibadah dengan khusyuk, melaksanakan aktivitas dengan nyaman. Dan yang keempat adalah nikmatul waqti, nikmat waktu, nikmat usia, nikmat umur. Itu adalah nikmat yang prinsip yang asasi. Betapa banyak saudara kita yang sudah wafat, apalagi masa-masa COVID tempo hari ya. Banyak sekali saudara kita yang tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Maka kita insya Allah yang beberapa hari ke depan ini, insya Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka wajib kita syukuri. Kemudian ada sebuah nasihat yang sangat indah dari ulama besar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, salah satu a'mal la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'azamiha. Ada 3 amalan yang tidak sanggup ditimbang pada hari kiamat karena keagungannya, karena bobot yang begitu berat dimiliki oleh 3 amalan ini. Apa 3 amalan ini? Yang pertama adalah al-afwu, memberi maaf, berlapang dada.
kepada orang yang mendolimi. Pada saat kita di dunia berinteraksi banyak, kita bergaul dengan masyarakat, ada yang mendolimi, ada yang mengambil hak kita, ada yang menyakiti, maka yang paling utama adalah memberikan maaf. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, surat Asy-Syura ayat 40. Maka barang siapa yang memaafkan dan melakukan islah perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Jadi kata-kata fa ajruhu 'ala Allah inilah relevansinya ya. Pahalanya dijamin, dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah yang menanggungnya. Sebagaimana pada saat terjadinya hadithul ifki, Abu Bakar mau nyetop suplai bantuan kepada keponakannya, Mistah bin Utsatsah, yang ikut menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah ya, sebenarnya itu adalah sepupunya sendiri. Ketika ada masalah bukan berpihak kepada sepupunya, tapi ikut menyebarluaskan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik gitu ya. Nah, padahal Mistah ini disuplai kehidupannya mulai ya masa kecil, masa remaja, tapi tidak bertahu terima kasih. Abu Bakar sampai mau menghentikan itu, tapi ditegur Allah Ta'ala dengan diturunkan surah Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian sebaiknya walyafu, memaafkan, wal yasfahu, dan juga berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah? Maka Abu Bakar langsung merespon, bala uhibbu an yaghfirallahu li. Betul ya Allah, saya suka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka Abu Bakar memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh si Mistah ini. Kemudian as-sabr. As-sabr itu adalah merupakan peluang kepada seseorang untuk mendapatkan pahala berlimpah, bobot timbangan yang berat di hari kiamat nanti. Sebagaimana janji Allah di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, yaitu dengan tanpa perhitungan ya, atau unlimited. Tidak ada batasannya. Pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasannya, Allah yang menjamin. Maka dalam hal ini kita harus berusaha semaksimal mungkin mengkondisikan hati kita supaya memiliki kesabaran dengan berbagai macam jenisnya. Para ulama menyebutkan paling tidak ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama, as-sabru 'alal ma'mur, kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib atau yang nawafil, kita laksanakan dengan sabar atau dalam ketaatan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'alal maqdur, kesabaran dalam menerima takdir, dalam menerima musibah. Kita ridho ya dengan musibah yang kita dapatkan, tidak mengeluh, karena setiap musibah, sakit yang kita dapatkan itu menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah as-sabru 'anil mahdzur, kesabaran dalam menjauhi hal-hal yang terlarang, yang maksiat, yang dosa, itu kita memerlukan kesabaran. Nah, 3 jenis kesabaran ini kita dilatih di bulan Ramadan. As-sabru 'alal ma'mur, kita melakukan berbagai macam jenis ketaatan. As-sabru 'alal maqdur, kita bersabar dalam menerima takdir pada saat kita haus, pada saat lapar, saat kita mendapatkan cobaan, kita sabar. Dan apalagi as-sabru 'anil mahdzur, kita sabar dalam menjauhi berbagai macam jenis maksiat itu. Berikutnya adalah yang ketiga, jenis amalan yang bobot timbangannya berat itu adalah as-siyam. As-siyam sama as-saum sama saja ya dalam bahasa Arab. Yang artinya dalam bahasa kita lebih mudahnya disebut puasa. Ada hadis qudsi, potongannya adalah kullu amali bani adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini sangat populer. Setiap amalan manusia untuknya, untuk manusia itu
illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan balasan pahala kepadanya. Ada beberapa penafsiran dari hadits ini, tapi saya lebih tertarik dengan penafsiran Sufyan ibnu Uyainah, bahwasanya yang dimaksud oleh hadits ini adalah nanti di akhirat setiap amalan manusia yang baik itu menjadi kafarat, menjadi penghapus untuk amal yang buruk. Kalau amal-amal keburukannya masih tersisa banyak dan amal kebaikannya sudah habis, maka saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mendatangkan pahala puasanya. Datanglah pahala puasanya, maka seberapa banyak amal-amal keburukan yang tersisa, yang belum terhapus, dengan pahala puasa itulah menjadi kafarat, penghapus daripada amal-amal keburukan. Maka dipanggillah dia untuk masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu yang khusus untuk ahlus shaum, untuk shaimin, orang-orang yang puasa. Subhanallah, ya itulah harapan kita semuanya. Dengan melaksanakan puasa, kita disebut ahlus shaum, orang yang rajin puasa, otomatis bukan hanya yang wajib saja, tetapi yang sunnah-sunnah kita lakukan, maka kita insya Allah termasuk daripada ahlus shaum atau ahlus siyam ini. Nah, para ulama memberikan pesan yang ini sudah banyak disampaikan oleh para guru kita dalam berbagai macam versi nasihat. Saya sebutkan salah satunya di sini, permisalan Rajab syahru ilqa'il badr. Seolah-olah bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam benih. Kemudian wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban itu adalah bulan menyiram, memberikan semai pupuk supaya subur. Wa Ramadan syahrul hasad. Sementara Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Faman lam yazra' badrat ta'a fi Rajab, siapa yang tidak menanam benih ketaatan di bulan Rajab, walam yaskiha bima'il aini fi Sya'ban, dan dia tidak menyiramnya dengan sumber air di bulan Sya'ban, kaifa yasilu ila hasadir rahmah fi Ramadan, maka bagaimana dia akan bisa memanen rahmat, memanen kasih sayang pada bulan Ramadan. Itu dalam teori analog di sini, masalah pertanian itu sesuatu yang mustahil. Tidak nanam, tidak menyiram, kok mau panen dari mana? Maka di sini sebagai evaluasi, kita sudah melewati bulan Rajab, kita sudah hampir habis bulan Sya'ban, ya dengan segala macam upaya plus minusnya, harapan kita sudah ada yang kita tanam pada bulan Rajab, kita semai di bulan Sya'ban, nanti kita panen pada bulan Ramadan. Kegagalan-kegagalan yang didapatkan oleh seorang muslim di bulan Ramadan karena tidak ada tahapan-tahapan saat Rajab atau Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Kalau para sahabat dulu, roh perjuangan semangat mereka 1 tahun itu isinya Ramadan full. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dimasukkan ke bulan Ramadan, dan 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa supaya amal-amal ibadahnya diterima saat di bulan Ramadan. Jadi roh dalam 1 tahun itu full dengan semangat Ramadan. Nah, harapan kita juga seperti itu. Nah, inilah ada 8 fadhail Ramadan. Ya, memang angkanya cantik, ya, angka 8, angka yang sangat dinamis. Yaitu yang pertama, bahwa fadilah keutamaan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan, serta sebagai
Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Baik itu turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu pada Lailatul Qadar, ataupun turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada yang terkenalnya 17 Ramadan yang kita peringati itu adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu turun pada bulan Ramadan. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang spesial, yang kalau secara bahasa di antara sebagian ahli bahasa mengatakan Ramadan dari kata-kata romdo. Romdo ini memiliki dua arti yang secara hakiki dan majazi maksudnya. Hakiki adalah bahwasanya pada saat dulu kebetulan musim yang dilewati oleh Ramadan ini musim yang sangat panas, sehingga panasnya membakar, panas matahari membakar kulit, itu secara hakikinya. Adapun secara majazi, metaforanya, bahwasanya Ramadan itu membakar dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, oleh seorang muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itulah Ramadan yang dalam Al-Qur'an satu-satunya bulan yang disebut secara eksplisit hanya Ramadan. Kalau bulan yang lain nggak disebut. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah itu memiliki di sisi Allah ada 12 bulan dalam satu tahun yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pada saat sudah diciptakannya langit dan bumi itu sudah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan yang mulia ini disebut pangkatnya tetapi nggak disebut namanya, yaitu ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu terpisah, 3 secara berurutan. Sementara Ramadan ini disebut namanya, yaitu di surat Al-Baqarah 185 ini, dan ini satu-satunya ayat. Kalau kita ditanya berapa kali kata Ramadan dalam Al-Quran, ya satu kali saja. Di dalam ayat ini, ayat 185 di surat Al-Baqarah ini. Disebut namanya, tapi tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana pangkatnya tadi ya. Fadilah-fadilah yang banyak tadi nggak disebutkan. Disebutkan dalam hadits-hadits yang kita simpulkan bahwasanya Ramadan adalah identik dengan Syahrul Quran, Syahrul Nuzulil Quran. Itu sudah mewakili dari sekian banyak keutamaan yang luar biasa karena Quran memiliki fungsi-fungsi sebagai petunjuk untuk manusia tadi. Yang kedua, fadilah Ramadan itu adalah wujudu Lailatul Qadar, keberadaan malam yang penuh dengan kemuliaan, malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadar ini adalah diturunkan dalam rangka sebagai hiburan, tasliyah untuk para sahabat. Karena ketika mereka membaca perjalanan orang-orang sebelum mereka pada zaman Bani Israel, ada seorang abid yang ahli ibadah, memiliki usia panjang. Mereka totalitas ibadah menghabiskan usianya ratusan atau bahkan ada yang ribuan tahun, ya, Allahu a'lam. Mereka, para sahabat ini ghibtoh. Ghibtoh itu hasad yang positif. Wahai Rasulullah, kaum sebelum kita punya umur panjang sehingga bisa konsentrasi ibadah sekian lama. Bagaimana dengan kita? Umur kita pendek. Maka turunlah surat Al-Qadar ini, yang mana fadilahnya Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kurang lebih 83 tahun. Jadi walaupun usia kita pendek, 60-70 tahun, tapi kalau mendapatkan Lailatul Qadar maka ada multi level pahala, berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan, tidak kalah dengan yang didapatkan oleh generasi sebelum umat Islam ini. Nah, itu maksudnya ya, bahwasanya ini kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah Syahrus Siyam, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang diwajibkan di dalamnya puasa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, nanti kan kita tadabburi sebentar ya. Al-Baqarah 183 ini diturunkan pada periode Madinah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, tepatnya adalah tanggal 29 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi periode Mekah belum wajib, periode Madinah tahun awal belum wajib, baru periode tahun kedua itu. Diturunkan puasa. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat kan di akhir Sya'ban. Beliau bersama para sahabat melihat hilal. Mereka berada di tanah lapang dan melihat bulan sabit yang muncul dari ufuk barat. Kalau nampak, maka besok puasa. Kalau tidak nampak, ya mengkira-kirakan ya sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yaitu masuk Idul Fitri nanti berdasarkan ru'yatul hilal. Fa in humma alaikum, kalau tidak nampak, faqtiru lahu, maka perkira-kirakanlah. Ada hadis lain, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, yaitu sempurnakan bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Jadi saat itu beliau mulai puasa bersama para sahabat. Yang keempat adalah syahrus sabr. Ramadan identik dengan bulan kesabaran, tadi sudah kita singgung. Kita dilatih untuk bersabar 1 bulan penuh dan menjadi dampak efek untuk 11 bulan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah syahrul jud wal muwasat. Artinya adalah bulan kedermawanan dan kesetaraan. Atau kalau lebih mudahnya bulan kepedulian. Bulan Ramadan ini melatih kita untuk meningkatkan kepedulian. Karena ada banyak peluang pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada setiap kita yang bersedekah. Man aftara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa ini, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tanpa terkurangi orang yang berpuasa itu. Walaupun hanya 1 biji kurma, walaupun hanya 1 teguk air, itu sudah luar biasa. Nah, ini semangat masyarakat pada bulan Ramadan dengan memberikan takjil, apakah di masjid, di musola, di jalan-jalan, dan sebagainya, luar biasa. Ini patut kita memberikan berpartisipasi di sana. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah syahrul rahmah wal maghfirah wan najat. Bulan Ramadan adalah bulan yang berisi kasih sayang, ampunan, dan juga keselamatan. Itqu minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Bulan kasih sayang, yang dalam hadis ada perbincangan hadis ini, tapi secara makna betul lah ya. Awaluhu rahmah, sepertiga pertama itu adalah rahmat, kita masih semangat-semangatnya. Kemudian sepertiga kedua maghfirah, sepertiga yang ketiga itqu minan nar ya, selamat dari neraka. Ini semuanya adalah kebaikan. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wah, luar biasa. Yang ketujuh adalah syahrul jihad wal mujahadah. Bulan Ramadan ini fadilahnya adalah bulan perjuangan dan optimalisasi kesungguhan, mujahadah. Banyak sekali kisah-kisah peristiwa nanti akan kita sampaikan dalam sejarah perjuangan umat Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka mari kita semangat dalam berjihad di level atau dalam bentuk apapun. Kalau dulu atau di Palestina sekarang, jihad kita dalam bentuk fisik pakai senjata, sementara kita sekarang adalah dalam bentuk jihad bil mal ya, jihad secara sedekah dalam bentuk harta, ada jihad bil ilm ya, jihad dengan ilmu kita dalam dakwah kita, dan juga yang kontekstual adalah al-jihad as-siyasi, jihad dalam bidang politik. Nah, itu relevan ya dengan semangat Ramadan, harus dengan jihad dan mujahadah. Yang kedelapan adalah syahrun nasri wal falah,
Bulan Ramadan itu adalah bulan kemenangan dan keberhasilan, kesuksesan. Setelah melalui proses yang panjang, maka kita mendapatkan hasil kemenangan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat banyak sekali, ini juga ada 8 peristiwa penting di bulan Ramadan yang terjadi pada zaman risalah ataupun zaman sesudahnya, yaitu tadi sudah kita singgung ya, ada turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, ayat pertama, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu turun di tanggal 17 Ramadan, yang populer begitu walaupun ada khilafiyah biasa lah. Kemudian turunnya Lailatul Qadar, yang itu adalah dirahasiakan, yang lebih tepat adalah di malam-malam ganjil pada 10 malam akhir di bulan Ramadan, dan yang lebih berpeluang adalah malam 27 ya. Kemudian terjadinya wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Khuwailid. Beliau wafat pada 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian. Setelah wafatnya Abu Thalib. Sehingga tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan, dan sesudahnya Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan itu sebagai hiburan beliau ya. Yang keempat adalah penaklukan Mekah, terjadi pada hari Jumat tanggal 20 atau 21 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nanti kita singgung. Kemudian wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pada tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Jadi setelah masa Nabi wafat ya. Kemudian perang Badar Al-Kubra terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, dan wafatnya putri Rasulullah Sayyidah Ruqayyah, yaitu istri daripada Utsman bin Affan, dan juga wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yakni 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya 6 bulan setelah wafatnya beliau kurang lebih, itu adalah wafatnya Fatimah. Ada beberapa peristiwa lagi yang bersejarah terjadi bulan Ramadan. Tadi sudah kita singgung nuzulul Quran. Kemudian perang Badar ini adalah disebut Yaumul Furqan, perang pemisah antara hak dan batil. Kaum muslimin pada saat itu mendapatkan kemenangan yang sangat banyak walaupun jumlah mereka minoritas. Jumlah kaum muslimin 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315, ya kurang lebih seperti itu. Sedangkan kaum musyrikin itu 1000 orang. Mereka bertempur di di kawasan Badar, yaitu kurang lebih jauhnya 80 mil sebelah barat daya dari kota Madinah. Dan akhir peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar, ghanimah yang sangat banyak, dan syahid 14 orang kurang lebihnya, serta dari kaum musyrikin yang tewas adalah 70 orang, dan yang ditawan adalah kurang lebih sekian, 70 orang ini. Ini peperangan pertama terjadi pada bulan Ramadan. Berikutnya adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 21 atau 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, yang mana penaklukan kota Makkah ini adalah dampak kesabaran Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, yang beliau bersama para sahabat tidak boleh umroh saat itu ya, tertahan di Hudaybiyah, dan seolah-olah klausul perjanjiannya merugikan kepada kaum muslimin ternyata membuahkan hasil kemenangan kota Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ada janji seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penghancuran patung sesembahan, yaitu Al-Uzza. Terjadi pada 25 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana
setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk berangkat ke sebuah kawasan namanya Nikhlah untuk ada misi yang sangat mulia, menghancurkan patung-patung yang dijadikan sesembahan yang bernama Al-Uzza. Maka berangkatlah Khalid untuk menghancurkan patung Al-Uzza ini. Dia sampai ke Nikhlah di sana, mendapatkan patung Al-Uzza ini berada di atas 3 pohon samurah. Maka Khalid memotong 3 pohon tersebut, kemudian menghancurkan rumah yang ada di sana. Lalu Khalid lapor, datang kepada Rasul SAW, sudah menyelesaikan tugasnya. Ternyata apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, kembalilah wahai Khalid ke tempat itu. Sesungguhnya engkau belum berbuat apa-apa. Wah, kagetlah Khalid ya. Seolah-olah beliau sudah melakukan yang terbaik. Ternyata kata Rasulullah, kamu belum berbuat apa-apa, kembali ke sana. Akhirnya Khalid bin Walid kembali. Ternyata setelah datang kembali ke tempat Nikhlah tersebut, ada seorang wanita yang telanjang dengan rambut terurai dan menaburi debu di rambutnya atau di kepalanya itu. Ada banyak debunya. Maka Khalid langsung menebas lehernya wanita tersebut dengan pedang hingga tewas, hingga mati. Maka setelah itu Khalid datang kepada Rasulullah dan melaporkan kejadian tersebut. Maka saat itulah Nabi mengatakan, wahai Khalid, itulah jelmaan dari Al-Uzza, ya. Jelmaan dari setan Al-Uzza. Tugasmu tuntas dilaksanakan. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian terjadinya perang Tabuk, perang yang fenomenal yang luar biasa, kelanjutan dari perang Mu'tah yang banyak dikupas di Taubah ya. Perang Tabuk ini memakan waktu yang panjang, maksudnya perjalanannya 15 hari, yaitu mulai berangkat bulan Rajab. Kemudian Rasulullah berada di Tabuk itu 20 hari, dan pulang dari Tabuk ke Madinah itu memakan waktu 15 hari, sampai Ramadan ya, baru tiba di Madinah. Jadi totalnya 50 hari. Satu kali peperangan itu butuh waktu sekian itu. Karena Tabuk sangat jauh dari Madinah, kurang lebih 700 km ke arah utara. Kaum muslimin saat itu berjumlah 30.000 orang, dan menghadapi pasukan Romawi atau Bizantium itu sejumlah 200.000. Ternyata ketika pasukan kaum muslimin sampai di sana, orang-orang Romawi sudah lari ketakutan. Maka sebenarnya tidak ada pertarungan ya, tapi ini menjadi ujian berat ya kaum muslimin yang disebut Yaumul Usrah. Karena musuh sangat berat, perjalanan jauh, dan hari itu panasnya luar biasa, dan Madinah sudah hampir-hampir panen kurma, sehingga menyusahkan, membuat hati ini terikat dengan kebun kurmanya di Madinah, susah berat untuk berangkat ke medan Tabuk. Sehingga orang-orang munafik bermain ya, untuk mengelabui atau untuk membujuk kaum muslimin supaya nggak berangkat perang. Berikutnya perang Qadisiyah antara kaum muslimin melawan, menaklukkan ekspansi ke Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini terjadi pada tahun 14 Hijriah, pada saat pemerintahan Umar. Jadi berperang melawan orang-orang Persia di bawah pimpinan panglima yang terkenal, Rustum. Nah, jadi pasukan kaum muslimin jumlahnya 30.000, sementara pasukan Persia ini jumlahnya 130.000-an. Dan pada awalnya agak keteteran ya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dalam kondisi sakit, ya semacam sakit campak, sakit kulit, sehingga beliau tidak bisa langsung terjun ke medan perang dan hanya memberi aba-aba dari atas atap itu. Tapi subhanallah luar biasa ya. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar ya. Mereka dapat ghanimah yang sangat banyak, termasuk bisa merebut kekuasaan Kaisar Persia pada saat itu, Kisra ya. Maksudnya Kisra. Dan Rustum lari sampai dikejar masuk ke sungai,
terus ketangkap dan dipenggal kepalanya oleh seorang yang bernama Hilal bin Ulafah. Saat itu dipenggalah kepala Rustum dan ditunjukkan kepada pasukannya, ini demi penjaga Ka'bah, ini adalah kepala panglima kalian ya. Ketahuan panglimanya sudah meninggal seperti itu, kocar-kacir anak buahnya dan mereka lari meninggalkan medan perang. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Kemudian berikutnya adalah penaklukan Andalusia, bahwasanya saat itu Musa bin Nusair sebagai gubernur Maroko mengutus salah seorang panglima terbaik yang beliau adalah mantan budak, yaitu namanya Tariq bin Ziyad, menaklukkan Andalusia atau Spanyol yang saat itu luar biasa kekuasaannya. Jadi kaum muslimin pasukannya berjumlah kurang lebih 7.000 dan kemudian mendapatkan tambahan 5.000, berarti 12.000. Yang awalnya kabar pertahanan musuh itu pasukannya 100 ribuan. Tapi di medan perang ternyata hanya 25.000, berhadapanlah pasukan kaum muslimin dan ada sebuah kisah yang fenomenal, walaupun ini agak pro kontra tapi yang terkenal seperti itu ya. Pada saat kaum muslimin berhasil menyeberangi lautan dan tiba di bumi Andalus ini, kapal-kapal dibakar. Dan Tariq bin Ziyad memberikan tauji, memberikan semangat spirit kepada para pasukannya. Wahai saudara-saudaraku, di belakang sana kapal-kapal sudah terbakar dan tidak bisa kita kembali. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus maju dan insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, kurang lebih seperti itulah, dan Allah mentakdirkan kaum muslimin bisa menaklukkan Andalusia dan berdirilah Daulah Umayyah cabang Andalusia dalam waktu yang cukup lama, sampai ada mengatakan 8 abad lamanya kaum muslimin eksis di sana, dan pada akhirnya runtuh, dihancurkan oleh koalisi dari pasukan-pasukan dari kerajaan-kerajaan Kristen. Kemudian berikutnya pada bulan Ramadan juga terjadi tahun 248, yaitu perang salib pembebasan Palestina oleh panglima yang sangat terkenal Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dan bisa memenangkan saat itu dengan rahmahnya atau dengan kasih sayangnya, dengan kedamaian. Kemudian perang Ainu Jalut terjadi tahun 658 ya, di bulan Ramadan, antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan Mongol yang jumlah kaum muslimin kurang lebih 20 ribuan, sedangkan pasukan dari Mongol itu kurang lebih adalah 200 ribuan ya, artinya jumlahnya sangat banyak. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah pasukan kaum muslimin bisa memenangkan. Berikutnya adalah perang Arab Israel, terjadi Ramadan 1390 Hijriah, tertawanya yaitu garis barlef kubu kebanggaan dari Israel. Nah, inilah sekian banyak peperangan yang Allah Ta'ala memberikan anugerah kemenangan kepada kaum muslimin sebagai spirit bagi kita semuanya. Bapak sekalian, kita kembali kepada Tauji Robani. Ini ayat yang sering kita baca ini memiliki makna yang luar biasa ya. Ada 3 kata yang saya kasih warna merah sebagai stressing ya, yaitu amanu, asyam, dan tatakun. Ada relevansi dari 3 kata ini. Bahwasanya iman itu titik beratnya adalah perbuatan hati. Kalau Islam itu perbuatan fisik. Jadi kalau ayatnya banyak kita baca, alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman itu adalah kaitannya dengan hati, sedangkan amal soleh, Islam itu perbuatan fisik. Jadi iman itu ada dalam hati kita. Laisal iman bitamani. Iman itu bukan hanya angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi, tetapi yang menancap kuat di dalam hati, wasattaqahul amal, dibuktikan oleh amal. Jadi iman titik tekannya pada masalah hati. Sementara asyam, walaupun dia secara ibadah dalam bentuk fisik ya, tapi dia kan al-imsak. Inti daripada asyam adalah imsak, menahan, tidak nampak secara zahir. Iman dan siam ini ada korelasi, yaitu tidak nampak dalam bentuk yang nyata. Itu adalah titik tekannya
kepada kerahasiaan, kepada kejujuran, kepada keikhlasan. Sementara tatakun juga demikian. Takwa itu letaknya dalam hati kita. Takwa itu adalah hahuna, kata Allah sambil menunjuk kepada dadanya. Takwa itu adalah di hati kita. Maka dengan modal iman, siam, dan tatakun inilah kita mendapatkan kemenangannya. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan. Kalau di akhirat adalah mendapatkan surga. Kalau di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau bisa kita ibaratkan antara atau korelasi antara iman dengan momentum-momentum, kalau pekanan itu adalah Jumatan, kalau tahunan adalah Ramadan, ya kalau diibaratkan seperti suara, maka iman ini ya seperti mic ini, kemudian Ramadan adalah amplifiernya dan speakernya adalah takwa ini. Momentum Ramadan ini sangat pas dan tepat untuk dijadikan sebagai amplifier ketakwaan kita, agar keberkahan dari langit dan bumi ini dapat kita nikmati, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta. Puncaknya Indonesia bergelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang subur dan makmur, adil dan aman karena ada ketakwaan dari bangsanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Jadi intinya iman yang kita miliki ini harus berdampak kepada masyarakat dalam bentuk aksi-aksi yang nyata. Jadi kita pertegas seperti ini, ada sistem Ramadan, inputnya yaitu adalah keimanan ini, prosesnya itu adalah puasa, outputnya adalah takwa. Jika Ramadan adalah diibaratkan sebagai sebuah sistem, puasa adalah prosesnya, maka iman adalah inputnya dan takwa adalah hasilnya atau outputnya. Yang menjadi obsesi dan target utama kita adalah la'allakum tattaqun ini. Korelasi antara iman, takwa, dan furqan. Sebab, ya, kata Buya Hamka dalam tafsirnya, sebab itu al-furqan adalah buah dari takwa. Dan takwa adalah akibat dari iman. Bertambah iman, bertambah tinggi takwa. Maka bertambah halus pula lah kekuatan al-furqan dalam jiwa kita. Al-furqan adalah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Nah itulah sehingga pribadi kita memiliki integritas, memiliki akhlak yang baik dari bekal-bekal ini. Nah, kemenangan apa yang kita dapatkan sehingga Ramadan benar-benar memberikan kekuatan, kemudian mindset dan etos menebar maslahat secara lebih kuat, masif dan sistematis. Di antara yang paling utama adalah kemenangan jiwa, hati kita. Jiwa, jika merujuk dalam ayat Al-Quran, maka kemenangan yang harus diperoleh dalam Ramadan adalah ketakwaan tadi. Takwa adalah pekerjaan jiwa, medan tempur hati, dan tempat bercokolnya iman yang sejati. Dengan kata lain, jika jiwa seorang muslim selama dan selepas Ramadan sama sekali tidak merasakan peningkatan iman dan takwa, sudah jelas Ramadannya tidak berarti apa-apa dalam hidupnya. Pada saat hari-hari sebelum Ramadan, hatinya keras, hatinya kaku, susah untuk menerima nasihat, gampang marah, atau sensitif dalam hal keburukan, maksudnya ya terpancing emosinya dan lain-lain ya. Kemudian dia melewati madrasah Ramadan, pasca Ramadan masih seperti akhlak-akhlak yang buruk itu masih dia lakukan seperti sebelum Ramadan. Nah, berarti gagal ya, dia tidak mendapatkan kemenangan jiwanya pada saat dilatih di madrasah Ramadaniyah itu. Kemudian berikutnya adalah menebar kebaikan. Tanda kemenangan Ramadan berikutnya yang sangat penting adalah
Adakah kesadaran diri untuk menjadi agen penebar kebaikan, yakni mengamalkan konsep ihsan dalam ajaran Islam? Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menyampaikan bahwa ihsan itu menyenangkan hati, melapangkan dada, membuka nikmat dan menolak balak. Sebaliknya orang yang tidak berbuat ihsan, tidak memiliki sifat baik, adalah mereka yang bakhil, yaitu orang yang tidak berbuat ihsan pada hartanya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikannya itu kembalinya pada diri kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita lakukan keburukan, keburukan juga kembali kepada kita. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan sifat ihsan dalam segala hal. Termasuk di sini ya, kita bisa menyampaikan ya, ihsan tersebut itu adalah hatinya senang, lapang dada, membuka nikmat dan menolak balak. Ya. Itu dampak-dampaknya. Apabila kebalikannya, mungkin selama ini kurang kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita belum berlaku ihsan ini. Dalam kata lain, jika puasa Ramadan tak sedikit pun mengubah cara berpikir kita, lebih tunduk pada ajaran Islam, ringan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, tentu kemenangan itu masih harus kita perjuangkan. Sebab janji Allah adalah akan senantiasa menyertai orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Jadi surat An-Nahl ayat 128 ini. Jadi Allah Ta'ala akan senantiasa menyertai orang yang bertakwa dan berbuat baik, berbuat ihsan dalam segala kondisi, segala hal. Apakah dalam kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi menyenangkan, atau kondisi tidak, maka berbuat ihsan sebanyak-banyaknya. Kemenangan berhasil melawan syahwat dan hal-hal negatif yang membawa keburukan bagi diri kita sendiri ya. Hal-hal yang kaitannya dengan maksiat yang itu diawali oleh syahwat itu kembalinya untuk kita tadi. Kita katakan di surat Al-Isra ayat 7 tadi, wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, dampak keburukannya kembali ke dirinya sendiri. Kalau berbuat baik, dampak baiknya juga pada dirinya. MH Ibnu Najib mengatakan Ramadan adalah bulan untuk mempuasai dunia, untuk melatih kita mengambil jarak dari dunia, untuk menjauhi dunia, untuk mengatasi dunia, jangan sampai pernah kalah oleh dunia dan isinya, untuk memperoleh kemenangan atas nafsu-nafsu dalam diri kita yang memperbudak kita agar menyembah dunia. Nah, inilah latihan ya di madrasah Ramadan supaya kita menjadi pemenangnya. Di surat Al-Mulk ayat 2 tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ujian itu orang kalau masuk pada ujian, kita sudah belajar sekian lama, maka pada saat kita ujian, supaya kita lulus dari ujian, paling tidak ada dua syarat yang perlu kita miliki, yaitu yang pertama fokus, ya. Kemudian yang kedua distraksi. Distraksi itu adalah menghilangkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Itu kalau kita mau ujian, fokus mau belajar apa, harus tahu jadwalnya dulu. Kadang-kadang nggak tahu jadwalnya, besok nggak siap atau jadwalnya salah, belajarnya keliru. Jadi harus fokus, konsentrasi, dan distraksi tadi menghilangkan hal-hal yang mengganggu. Kalau perlu mungkin di karantina, kalau anak-anak tahfidz biasanya di karantina dan lain-lain. Nah, kita Ramadan juga seperti itu untuk bisa mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan seperti orang-orang yang keluar atau yang masuk pada ujian tadi, maka ada fokus dan harus konsentrasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah, ada racun-racun hati yang harus kita waspadai. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ada sumumul qalbi, ada racun-racun hati, paling tidak 4 macam ini. Yang pertama, fudulul kalam, yaitu berlebihan dalam hal bicara, banyak bicara.
syahwatul kalam ya. Memang kita dilahirkan macam-macam ya, wataknya beda-beda. Gennya dari orang tua kita beda-beda. Ada orang yang suka omong, ada yang suka mendengarkan. Yang baik adalah biasa saja. Wa qulu qaulan sadida. Katakanlah perkataan yang tepat, yang proporsional. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu juga terlalu sedikit. Nah, jadi yang seperlunya ya. Kalau berlebihan, maka ini akan banyak kesalahannya. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, kata Umar. Siapa yang banyak omongnya, banyak salahnya. Wa man katsura khata'uhu katsura dzambuhu. Siapa yang salahnya banyak, dosanya juga banyak. Wa man katsura dzambuhu fa huwa finnar. Yang dosanya banyak, dia di neraka. Jadi kita disuruh untuk mengendalikan perkataan. Yang kedua, racun hati adalah fudulun nazar, banyak memandang, berlebihan dalam memandang. Tidak ghudul basar ya, tidak menundukkan pandangan. Jadi hati-hati ya dengan masalah melihat ini. Itu adalah seperti anak panah yang beracun. Kemudian yang ketiga adalah fudulut ta'am, yaitu berlebihan. Banyak hal dalam hal makan. Makan baik itu kuantitasnya, porsinya, atau barangkali dari sisi berlebihan harganya ya. Yang seharusnya harganya bisa dimakan orang satu hari satu malam, kita hanya makan satu porsi saja, itu berarti zalim ya. Kita tidak memiliki kepedulian. Yang keempat adalah fudulul mukhalatah, berlebihan dalam hal bergaul. Teman kita penting ya, tapi kalau berlebihan maka bahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4 ini adalah racun-racun hati. Insya Allah, dengan izin Allah, bisa kita netralisir ya, atau minimal kita minimalisir di bulan Ramadan. Kita hendaknya bicara secukupnya, kemudian pandangan juga kita tahan, apalagi makanan, itu kita dilatih untuk disiplin dalam hal makanan, sehingga nggak boleh balas dendam saat berbuka ya. Juga mukhalatah ini pada saat 10 hari terakhir itu kita diperintahkan untuk i'tikaf supaya kita membatasi pergaulan kita dengan kawan-kawan kita. Sehingga kalau mengadakan i'tikaf ya sudah, fokus agenda pribadi harian tilawah, fokus untuk munajat pada Allah. Jangan beriktikaf tapi sesama teman yang saling kenal ngerumpi ya. Jadi berpindah dari warung kopi, dari gardu ronda ke masjid pembicaraannya. Nah, itu nggak berhasil nantinya. Berikutnya, kalau kita bisa menyimpulkan bahwasanya kiat untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan ini paling tidak ada 3 hal ini, yaitu yang pertama, meningkatkan spiritualitas ibadah dengan memfokuskan diri menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah yang wajib dan sunnah, seraya bermohon agar senantiasa istiqomah dan mampu turut berkontribusi untuk kemenangan dakwah ini. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi kita tingkatkan kesempatan untuk beribadah dengan lebih maksimal, khususnya di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat, tidak terhingga. Yang kedua adalah meningkatkan gerakan silaturahim untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga, mitra, dan kolega dalam rangka menguatkan spirit kemenangan di hari nan fitri. Ini adalah kalau pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga ini memperkuat upaya kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, baik melalui diskusi dan penyamaan persepsi, kerjasama dalam event-event kebaikan, serta kolaborasi strategis dalam membangun dan mengelola NKRI tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi visi kebangsaan kita dari sisi ruhiyah ibadah kita meningkat, dari sisi kepedulian kita juga demikian, dan juga dari sisi nasionalisme itu juga menjadi modal untuk meraih kemenangan kita itu. Ini beberapa contoh ya, kita berhasil di bulan Ramadan, diantaranya kalau kita takhtitul baromij, membuat perencanaan program, baik itu skala pribadi atau
kolektif. Kalau pribadi misalnya kita berusaha membaca Al-Quran 1 juz 1 hari ya, ini orang umum. Kalau para aktivis harus lebih lah. Kemudian kita membaca surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, ini diusahakan tiap hari ya, sebisa mungkin ya, karena fadilah daripada surat-surat ini sangat banyak. Kemudian juga membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, baik malamnya atau siangnya, atau sorenya bisa. Membaca wirid pagi dan sore maksurat setiap paginya dan sorenya. Menghafal minimal setengah juz Al-Quran selama Ramadan, diusahakan sebisanya, semampunya. Dan yang keenam, melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir. Adapun kalau secara kolektif di masyarakat, bisa dengan tadarus ataupun khatmul Quran, dengan durasi waktu yang disepakati, menyimak hafalan sesama keluarga atau dengan kolega kita, menonton video kajian Islam, ya kalau 1 kali sebulan terlalu sedikit lah, paling enggak 1 kali dalam 1 pekan misalnya ya. Mengirim takjil kepada tetangga, terutama ada budaya, sebelum Ramadan ada megengan. Nah, nanti kita lanjutkan takjilnya, kita kirim ke tetangga paling tidak 2 kali dalam sebulan. Kemudian buka dan sahur bersama, baik dengan masyarakat atau dengan kawan-kawan kita, menyelenggarakan bazar sembako murah dan lain-lain. Adapun ini contoh optimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan, memperbanyak sholat, zikir, dan doa, yaitu dengan membaca doa-doa harian, membaca doa-doa sesuai situasi dan kondisi, banyak membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tahlil, kalimat la ilaha illallah, dan jangan lupa kita membaca doa untuk kebaikan ulama dan umarok kita, membaca doa untuk kebaikan bangsa dan negara kita, juga membaca doa penguat soliditas dan persatuan. Kita sebisa mungkin sholat tasbih. Kalau dalam hadisnya para ulama memang khilafiyah, tapi 4 madhab, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah mustahabbah ya, tentang hukumnya. Jadi kita laksanakan sebisa mungkin minimal 1 kali selama seumur hidup ya. Kemudian sholat istikharah, sholat hajat, melaksanakan evaluasi diri, dan ziarah kubur minimal 1 kali. Yang terakhir, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Para salafus soleh banyak berdoa sebelum Ramadan, di antaranya seperti ini dalam kitab Lataiful Ma'arif. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat, sejahtera. Wasalim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Watasalamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Bisa dengan seperti ini, atau dengan bahasa Indonesia, monggo, tidak ada halangan. Yang penting doa-doa kebaikan. Allahumma ja'al Ramadan hadisana khatimatan kulli ahzanina. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai tahun ini sebagai akhir daripada kesedihan-kesedihan kami, wa bidayata afrahina, dan mulai kegembiraan kami. Allahumma balikna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Wa anir qulubana bil Quran, terangilah hati kami dengan Al-Quran. Rabbi adkhil syahr Ramadana alaina, ya Allah masukkanlah Ramadan pada kami. Wa anta radin anna, pada saat engkau ridha kepada kami. Waj'alu syahran tatabattalu fihi dzunubuna hasanat, dan jadikanlah bulan ini tertukar, tergantikan dosa-dosa dengan kebaikan. Wa humumana afrah, kesedihan kami digantikan dengan kegembiraan. Wa ahlamana ila waqi', dan mimpi-mimpi kami menuju kepada realita. Kita mimpi untuk mendapatkan kemenangan yang betul-betul barokah, itu betul-betul menjadi realita. Wa nas'aluka Allahumma husnal khotimah, yang terpenting kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya ya. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba, mari lakukan ibadah di bulan puasa. Marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.